Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 10 IPS. Pada video kali ini kita akan belajar tentang SPLTV, ya, sistem persamaan linier 3 variabel. Mungkin di SMP sudah belajar tentang sistem persamaan linier dengan 3 variabel ini. Yang 2 variabel yang dipelajari di SMP. Sekarang kita di SMA belajar tentang sistem persamaan linier dengan 3 variabel. Nah, materi ini sangat berguna sekali, terutama di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut misalnya keuntungan-keuntungan dalam perhitungan perekonomian, misalnya jual beli gitu ya, dengan modal yang sekecil-kecilnya dan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, ini yang kita coba ya, bagaimana kita mempelajari, bagaimana kita bisa memahami materi ini walaupun dalam masa COVID. Tetap semangat ya. Sistem persamaan linier dengan 3 variabel ini bentuk umumnya adalah, bentuk umumnya ini penting sekali. A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D. A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D. D1, D2 ini ya. Dan A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, ini yang dikatakan sistem. Yang mana yang dikatakan sistem? Ada 3 persamaan. Ya, ada 3 persamaan. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Ini merupakan sebuah sistem. Artinya berkaitan ya, merupakan suatu sistem ya, berkaitan. Dan ada 3 variabel. Kemudian linier. Apa maksudnya linier itu? X, Y, Z. Variabelnya ada 3. Dia berpangkat 1. Linier. Jadi dinamakan sistem persamaan linier dengan 3 variabel ya. Nah, di sini kita coba sebuah soal, masalah, suatu cerita, kita cobakan ya contohnya. Dari soal cerita ini kita akan membentuk sistem persamaan linier 3 variabel. Ada 3 siswa, ada 3 orang siswa ya. Siswa pertama membeli 2 pena. Siswa pertama membeli, siswa 1 ibu beli aja lah, siswa A, siswa 1 aja. Siswa pertama membeli, namanya ibu tulis di sini, membeli 2 pena dan 1 pensil. 2 pena dan 1 pensil. Kemudian dan 1 buah buku. Dengan uang, dengan jumlah uang yang diberikan, yaitu misalnya Rp16.000. Nah, siswa kedua membeli pena juga, membeli pena, berbelanja dengan membeli pena, 1 pena, 1 pena, dan 1 pena dan 3 pensil, dan 2 buku. Dengan uang
dengan jumlah uang yang diberikan, dengan jumlah uang jumlahnya 20.000 ya, 20.000. Nah, 20.000. Dan siswa yang ketiga, belanja, dia juga belanja 1 pena, tulis dalam bentuk 1 pena dan 3 buku, 1 pena, 2 pensil, dan 3 buku. Jumlah uang yang diberikan, dengan jumlah uang yang diberikan sebanyak Rp20.000. Ya, sebanyak uang Rp20.000. Berapakah harga masing-masing alat-alat tulis tersebut? Nah, ini yang dikatakan sebagai soal cerita yang merupakan SPLTV, ya. Bagaimana kita cara menyelesaikannya? Baiklah, Ibu akan coba membahasnya. Pertama kali kita bentuk soal cerita ini menjadi bentuk umum dari SPLTV tadi. Kita pahami ada 3 variabel. Variabel itu yang mana? Yaitu siswa. Yang variabel itu adalah pena, pensil, buku. Ya, itu variabelnya. Dan 3 persamaan, ada 3 siswa. Jadi bagaimana kita membentuk sistem persamaan linearnya? Kita bentuk dulu sistemnya, bentuk umumnya. Kita bentuk sistemnya. Siswa pertama, ini kita misalkan pena ini dengan X, pensil ini dengan Y, buku dengan Z. Ya. Jadi sistemnya yang kita dapatkan 2X ditambah, karena dia ngasih uang 16.000, ini jumlah uang, ada kata-kata jumlah, berarti kita tambah semuanya. 2X tambah Y ditambah berapa? Z, 1 buku, sama dengan 16.000. Nah, begitu ya. Itu persamaan pertama. Dan persamaan keduanya, siswa yang kedua, ini Ibu buat di sini ya. Nah, siswa yang kedua membeli 1 pena X ditambah 3 pensil, 3Y ditambah 2 buku, 2Z dengan jumlah uang 20.000. Dan siswa yang ketiga belanjanya 1 pena. Ini lagi 1 pena, 2 pensil, 3 buku. Jadi X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 20.000. Nah, inilah bentuk sistem yang kita dapatkan dari cerita ini. Artinya inilah model matematikanya, ya. Ini model matematikanya. Jadi dia merupakan sebuah sistem. Nah, sekarang ada beberapa langkah kita menyelesaikannya. Pertama, kita artikan ke bahasa matematikanya dulu. Kemudian setelah kita artikan ke bahasa matematikanya, kita temukan model matematika.
Dari model matematika ini kita selesaikan dengan cara eliminasi ataupun substitusi ya. Substitusi. Nah, kita coba menyelesaikannya. Kita boleh salin dulu soalnya tadi. 2x tambah y tambah z sama dengan 16.000. Kemudian x tambah 3y tambah 2z sama dengan 20.000. Dan x tambah 2y ditambah 3z sama dengan 20.000. Ini merupakan sistem. Ini persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan tiga. Kita coba ya. Kita coba menyelesaikannya. Nah, untuk menyelesaikannya ini, kita ambil persamaan satu. Boleh kita sembarang persamaan aja. Tapi kita ambil dua di antara yang tiga itu. Dan kita eliminasi salah satu variabelnya. Misalnya kita ambil persamaan 1 dengan persamaan 2. Kalau kita mengeliminasi X, di sini koefisien X adalah 2. Dan ini supaya kita bisa mengeliminasi X di sini harus dikali 2. Berarti kita eliminasi persamaan 1 ya dikurang 2 kali persamaan kedua. 2 kali persamaan 2. Nah, kita coba ya. 2x ditambah y ditambah z sama dengan 16.000. Kemudian ini 2e kita kali ya nak. 6y betul. Apa lagi? 4z di sini apa? 40.000. Ya. Kita kurangi. Boleh kita eliminasi ini. Kita kurangi ke bawah boleh. Habis x-nya. Nah, tujuan kita mengeliminasi x tadi ya. Habis. Ini kita kurangi boleh juga menjadi min 5y. Ini habis ya. Habis. Jadi min y dikurang 6y, min 5y. Z dikurang 4z. Atau boleh kita balik aja. Persamaan ke bawah dikurangi ke atas. Boleh aja. Persamaan yang kedua kita kurangi ke atas boleh saja. Ini jadi 5y, ini jadi 3z. Ini kita kurangi ke atas menjadi 14.000. Oh, 24.000. Nah, ini dia. Kita anggap ini persamaan keempat. Nah, untuk menemukan persamaan kelima, kita ambil juga 2 di antara yang 3 ini. Tetapi yang sudah 2 tadi, yang tidak boleh kita ambil lagi, ambil salah satu. Berarti kita ambil misalnya persamaan pertama tadi dikurang dengan, nah ini X-nya kita harus menghabiskan yang X-nya juga, eliminasi tetap X juga. Jadi 2 dari persamaan ketiga. Nah, boleh. Kita misalnya 2X ini sudah tambah Y tambah Z sama dengan 16.000. Ya. Dikali 2 ini kali 2. 2x ditambah 4y ditambah 6z sama dengan 40.000 juga ya. Sehingga kita kurangi, boleh kita mengurangi di bawah ke atas boleh aja. Ini habis, ini berapa? 3y, ini berapa? 5z sama dengan 24.000. Ini namanya persamaan kelima. Ya, persamaan kelima. Kemudian persamaan 4 dengan 5 yang kita eliminasi lagi. Ambil persamaan 4. 5x ditambah 3z sama dengan
24.000. Ya nah. Kemudian 3Y ditambah 5Z sama dengan 24.000 juga. Sama ya. Boleh kita eliminasi apa lagi? Ini Y tadi ya. Salah tulis Ibu. Nah, kita eliminasi apa lagi? Boleh Y, boleh Z yang kita eliminasi. Kalau Y yang kita eliminasi, misalnya kita ambil Y yang kita eliminasi, supaya sama, di atas dikali 3, persamaan yang keempat, dikali yang keempat, dikali 3, sedangkan persamaan yang kelima, dikali 5. Karena ini 15Y, ini juga 15Y. Nah, kita sederhanakan. Kita kalikan 15Y tambah 9Z sama dengan 3 kali 24. Berapa? Ayo. 72. Iya. 3 kali 4 72.000. Nah, ini lagi 15Y. 5 kali 5Z 25Z sama dengan 5 kali 24 berapa? Ayo, berapa? 120.000. Nah, kita kurangi. Kita boleh dari bawah ke atas menguranginya, enggak apa-apa. Jadi ini habis, ini dikurangi berapa jadinya? Ayo, berapa? Ya benar, 16Z 120.000 dikurang 72. Berapa itu? 48. 48.000. Ya. 16Z sama dengan 48.000. Jadi Z-nya kita dapatkan berapa? Adalah 3.000. Nah, Z tadi kita misalkan sebagai apa? Sebagai apa tadi? Yaitu sebagai buku. Jadi harga buku adalah 3.000 rupiah. Ya, 3.000 rupiah. Nah, begitu ya. Untuk selanjutnya, tentu harus kita cari apa lagi? Kita cari lagi variabel berikutnya. Z sudah dapat, berarti kita cari X dan Y. Nah, bagaimana kita mencari X dan Y? X dan Y kita pilih persamaan yang keempat atau yang kelima. Boleh kita ambil persamaan yang keempat atau yang kelima. Ibu hapus ini ya. Kita ambil persamaan yang keempat atau yang ketiga, yang kelima boleh. Ambil aja 5Y ditambah 3Z. Ini persamaan yang keempat ya nak. Nah, kita ambil tambah 3Z sama dengan 24.000. Kita ganti. Kita substitusi Z 3.000 menjadi 9.000 sama dengan 24.000. Dan 5Y sama dengan 24.000 kurang 9.000 jadinya berapa? 15.000. Dapat pula Y. Y-nya berapa? 3.000. Y sebagai apa tadi? Adalah sebagai pensil. Nah, ini pensil. Dan kemudian untuk apa lagi? Kita ambil lagi. Kita ambil dari persamaan yang semula. Pilih salah satu ini, mana yang paling mudah angkanya. Boleh aja kita ambil X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 20.000. Ambil persamaan yang kemana? Yang ketiga kita ambil ya nak. Persamaan ketiga. Jadi X, Y dan Z sudah dapat. Kita ganti. Y-nya berapa? 3.000. Ini menjadi berapa? 6.000 ya. Z tadi 3.000. Ini berapa jadinya? 9.000. 20.000. X sama dengan ini kita jumlahkan 15.000. Ini 20.000. Tinggal 5.000. X itu tadi apa? X itu adalah
pulpen atau pena. Nah, jadi terjawab sudah. Boleh juga sebagai himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, Z 5.000, bisa jadi seperti itu. Y berapa tadi nak? Y 3.000, Z nya juga 3.000. Nah, itulah yang dikatakan sebagai SPLTV. Sebentar lagi kita ujian mid semester, itu akan masuk soalnya ya nak ya. Nah, sekarang mudah-mudahan kalian dengan mengikuti langkah-langkah ibu tadi secara cermat, ibu yakin kalian bisa. Tetap semangat ya, ibu tetap menghadirkan sekolah di rumah ya. Nah, beginilah cara ibu, mudah-mudahan kalian bisa. Sekarang ibu coba kasih soal lagi ya. Soal 1, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem atau dari SPLTV dari HP dari SPLTV berikut. Soal nomor 1-nya adalah X kurang 2Y ditambah 3Z sama dengan 5. Kemudian 2X ditambah 3Y dikurang 5Z sama dengan min 16. Nah, kemudian 3X dikurang 5Y ditambah 3Z sama dengan min 2. Ini merupakan sistem. Soal yang kedua, cuma 2 soal ibu kasih nak ya. Mudah-mudahan kalian bisa. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Kemudian E kurang 2Y dikurang 2Z. X dikurang 2Y kurang Z sama dengan 1. Kemudian 2X dikurang Y dikurang 2Z sama dengan min 1. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga berkah ya nak ya. Jadi nanti kita akan lanjutkan hari berikutnya dengan soal cerita. Sekarang ini belajar kita dulu bagaimana menyelesaikan SPLTV aja. Kalau soal ceritanya tadi udah ibu contohkan, untuk berikutnya ibu akan kasihkan soal-soal cerita. Ya, semangat ya nak ya. Kerjakan latihan ini, mudah-mudahan kalian bisa. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.